Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kebetulan kawan, 3 hari ini ada 3 turnamen yang jadwalnya berbarengan. Setelah tadi pagi saya berikan ulasan game dari Mbak Iren yang berlaga di video online Olimpiad, sore ini saya tidak akan mengulas game-game dari turnamen Norway Chess, tapi saya akan berikan ulasan dari turnamen Champion Showdown 9LX yang merupakan turnamen catur tatap muka dengan permainan Fischer Random atau catur 960 yang diikuti oleh 10 pemain papan atas termasuk juga legenda hidup Garry Kasparov. Turnamen ini menggunakan permainan rapid, kontrol waktunya adalah 20 menit increment 5 detik, memainkan 9 babak single round robin, dan perlu juga diketahui kawan, catur Fischer Random ini diperkenalkan oleh Bobby Fischer sekitar tahun 1996 dan memiliki kemungkinan 960 macam posisi acak. Dengan syarat gajah harus diletakkan di petak yang berlawanan warna dan raja harus berada di antara 2 benteng agar raja bisa mempunyai pilihan 2 rokade, mau rokade pendek atau rokade panjang. Dan di turnamen ini pemain akan diberitahu posisi bidak-bidak 15 menit sebelum game ini dimulai. Jadi di turnamen ini kawan, pemain akan dituntut kreativitasnya. Tidak ada lagi hafalan dalam pembukaan atau langkah-langkah textbook. Dan untuk game yang akan kita ulas ini adalah gamenya Hikaru Nakamura versus Sam Saklan pada babak kedua tadi pagi. Dan kita langsung ke atas papan kawan. Dan berikut inilah kawan tampilan posisi acak di babak kedua menggunakan posisi 5-1-7. Di sini Hikaru Nakamura pegang putih mengawali permainan dengan pion G4, Sam Saklan membalas dengan pion C6. Pada awal-awal pembukaan di catur 960 kawan, prinsip dasar masih dipakai. Memainkan pion untuk membuka diagonal bagi pengembangan gajah terutama. Dan di sini terlihat Hikaru Nakamura memainkan pion G4 untuk membuka diagonal bagi menterinya untuk berkembang. Di sini dibalas dengan langkah pion C6 untuk membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah gelapnya. Nakamura melanjutkan dengan pion C3 untuk membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah. Dibalas dengan pion D5. Tentu saja kawan, kontrol pada petak pusat tidak boleh dilupakan oleh pemain dalam permainan catur 960 ini. Prinsip-prinsip dasarnya masih tetap sama, kontrol pada petak pusat. Nakamura pun membalas dengan pion E4 menyerang pion pusat, tantangan ditolak, Sam Saklan memainkan atau mengembangkan kuda ke B6. Nakamura mengembangkan kuda ke E3 dan di sini uniknya kawan, mereka melakukan rokade panjang di langkah keempat dan kelimanya. Aturan rokade masih tetap sama. Pemain harus mengosongkan petak bagi raja untuk bergerak ke kanan atau ke kiri untuk melakukan rokade. Dan di sini kuda hitam berkembang ke G6. Hampir sama dengan catur biasa kawan, prinsipnya dalam pembukaan setelah diagonal terbuka, pemain terlebih dahulu mengembangkan kuda daripada mengembangkan gajah. Nakamura melanjutkan dengan pion D4 mendapatkan kontrol di petak pusat, pion E6, gajah berkembang ke D2, dan sekarang kuda ke F4 menempati petak yang cukup strategis karena nantinya putih sudah tidak bisa mengganggunya dengan pion karena pion di lajur E ataupun lajur G ini kawan sudah didorong maju 2 petak sehingga kuda nanti cukup aman kecuali nanti ada pertukaran perwira. Dan posisi kuda hitam ini sedang memberikan ancaman skak garbuan bagi beteng putih. Nakamura merespon dengan menggeser beteng ke E1, sekarang pion G5. Untuk memperkuat posisi kudanya juga mendapatkan kontrol di petak H4 dan juga membuka diagonal bagi menterinya untuk berkembang ke petak-petak gelap ini nanti. Nakamura masih melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda ke B3 dan Sam Saklan memainkan pion H5 menantang pion G4. Tantangan ditolak, Nakamura memainkan pion F3. Pion H pukul pion G4 lanjut Sam Saklan. Dipukul balik menggunakan kuda juga membuka serangan bagi kuda hitam ini. Di sini Sam Saklan melanjutkan pion D pukul pion E4 untuk membuka lajur bagi betengnya untuk mengontrol lajur D. Dan di sini pion F pukul pion E4 lanjut Nakamura
dan dibalas dengan pion F6. Membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah mungkin ke peta G6 atau ke peta H5 nanti. Dan coba perhatikan kawan diagram yang nampak di layar. Pada posisi ini kira-kira siapa yang lebih unggul? Saya kira permainan masih cukup berimbang. Tapi keunggulan hitam di sini mempunyai kuda yang berada di area pertahanan putih. Walaupun nanti bisa saja gajah pukul kuda ini kawan, tapi nanti akan memberikan tempat bagi gajah hitam di peta F4 nantinya. Pada posisi ini kawan, kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diperbuat oleh putih? Apakah harus pukul kuda ini menggunakan gajah? Tentunya akan dipukul balik oleh gajah hitam. Ataukah melanjutkan pengembangan gajah peta terangnya ke peta C2 untuk memberikan kesempatan rajanya bergerak ke peta yang lebih tertutup nanti? Atau juga mungkin bisa memainkan pion H3. Mungkin dua opsi inilah yang bisa dipilih oleh putih di langkah berikutnya. Tapi sayangnya di posisi ini kawan, Nakamura melanjutkan dengan langkah pion E5 untuk menantang pion F. Langkah ini adalah langkah kesalahan atau langkah kurang akurat. Dilateni oleh Samsaklan pion F pukul pion E5, dipukul balik menggunakan kuda. Setelah tadi memainkan pion E5 yang merupakan langkah yang kurang akurat, Nakamura membuat langkah blunder dengan kuda pukul balik pion hitam. Ini adalah langkah blunder kawan. Karena selanjutnya Samsaklan pukul kuda menggunakan gajah. Dan dilanjut langkah blunder berikutnya oleh Nakamura, pukul gajah hitam menggunakan beteng. Memukulnya menggunakan pion sedikit lebih baik kawan. Karena beteng masih bisa menjaga peta E2 ini dari kemungkinan kuda yang melakukan skak. Tapi di posisi seperti tadi, Nakamura memukulnya menggunakan beteng. Dan pada posisi seperti ini, hitam dalam ambang kemenangannya. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam di langkah berikutnya untuk mendapatkan kemenangan. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik hitam pada posisi ini? Apakah kalian menemukan langkah menteri pukul beteng di E5 ini mengorbankan pertukaran menteri dengan beteng putih? Jika kalian menemukan langkah menteri pukul beteng ini, terus apa kelanjutan langkah dari putih atau hitam di langkah berikutnya kawan? Apa ancaman yang bisa dilanjutkan oleh hitam jika pukul beteng menggunakan menteri? Tapi langkah inilah yang dipilih oleh Samsaklan. Ini membuat Hikaru Nakamura menyerah di langkah ke-15 ini. Pada posisi ini kawan, ancamannya jelas jika pion ini pukul menteri hitam. Ancamannya adalah ancaman skakmat. Kuda akan ke E2 skak. Raja hanya bisa bergerak ke peta terang, kemudian gajah ke G6 skak. Hanya bisa ditutup oleh menteri, kemudian gajah pukul menteri, skak mat. Jadi pada posisi seperti ini, apabila putih tidak ingin kena skak mat, dia harus melanjutkan langkah yang lain. Bisa pukul kuda atau melanjutkan langkah pengembangan. Mungkin gajah ke peta H7 menyerang beteng dan menteri hitam pun akan menghindari ancaman pion. Dengan keunggulan satu beteng kawan, tentu berat bagi putih untuk melawan hitam. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi kawan, saat beteng putih ini disikat oleh menteri hitam, Hikaru Nakamura pun menyerah di langkah ke-15. Itulah kawan permainan cepat yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Dia harus menyerah di langkah ke-15 akibat 3 kesalahan yang berturut-turut. Semoga permainan Fisher Random tadi kawan yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura versus Samsaklan bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan memberikan referensi permainan catur 960. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.